Bismillahirrahmanirrahim. Nama akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Pelajaran selanjutnya insyaallah taala kita akan mempelajari tentang ibarah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang tauhid. Ya. Ibarah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang tauhid. Dan ini menjadi ciri khas pemahaman tauhid dari Ahlus Sunnah yang berbeda dengan kaum muslimin yang lainnya dari sisi tauhidnya ini. Nah, jadi kalau kita memperhatikan kaum muslimin selainnya secara umum, ketika ditanya kepada mereka apa itu tauhid, banyak dari mereka yang menjawab bahwa tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban yang paling jauh dari kebenaran. Jadi tauhid kata mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang lebih panjang dari itu. Dan ini secara umum memang kenyataan seperti itu. Kalau kita tanya mereka apa itu tauhid, mereka mengatakan tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya menjadikan Allah satu-satunya yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, mengatur jodoh dan mengatur alam semesta ini. Ya. Jadi meyakini hanya Allah satu-satunya yang menciptakan, menghidupkan, mematikan makhluknya, memberi rizki, mengatur jodoh dan mengatur alam semesta ini. Itu jawaban paling panjangnya dari mereka. Dan secara umum memang mereka jawabnya demikian. Namun pertanyaannya, apakah jawaban mereka ini mutlak salah? Ya, jawabannya tidak mutlak salah, namun tidak sempurna gitu. Bahkan belum masuk kepada inti tauhid yang sebenarnya. Kalau cuman jawaban mereka seperti itu, artinya kalau tauhid itu hanya meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, pemberi rizki, pengatur alam semesta ini, maka yang seperti ini juga diyakini oleh orang-orang kafir jahiliyah dahulu. Ya. Orang kufar jahiliyah dahulu masih meyakini yang seperti ini. Kalau tidak mau mengatakan orang kafir jahiliyah dahulu bertauhid rububiyah, maka kita katakan mereka meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sebagian ahlul bidah mereka mencaci Ahlus Sunnah karena mereka menuduh Ahlus Sunnah mengatakan orang kafir jahiliyah bertauhid, katanya begitu. Jadi mereka menuduh kita mengatakan bahwa jahiliyah dahulu bertauhid. Ya. Baik, kalau memang tidak boleh mengatakan mereka bertauhid, baik kita katakan orang kafir jahiliyah dahulu mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mengakui hanya Allah satu-satunya yang menciptakan, menghidupkan, memberi rizki dan mengatur alam semesta. Mana buktinya? Bisa dilihat buktinya di surah Az-Zukhruf ayat 87. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum", ketika engkau tanya mereka orang kafir jahiliyah, "Man khalaqahum", siapa yang menciptakan mereka? La yaqulunna Allah, sungguh mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Di sini mereka mengakui bahwa Allah yang Maha Mencipta. Allah yang menciptakan mereka dan selainnya dari makhluk. Kalau ini tidak boleh dikatakan tauhid rububiyah, ya sudah, berarti kita menganggap mereka jahiliyah dahulu mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala dari sisi Maha Pencipta. Ya. Juga bisa dilihat di surah Al-Ankabut ayat 61. Ini menceritakan tentang pengakuan mereka kafir jahiliyah dahulu tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah." Kalau engkau tanya mereka orang-orang kafir jahiliyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menundukkan matahari dan bulan atau menjalankan matahari dan bulan? La yaqulunna Allah. Sungguh mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa lihat di surah satunya di surah Yunus misalkan ayat 31.
Qul, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah kepada orang kafir, man yarzuqukum minas sama'i wal ard, siapa yang beri rezeki kalian dari langit dan bumi? Amman yamlikus sam'a wal absar, siapa yang menguasai pandangan dan pendengaran? May yakhrujul hayya minal mayyit wa may yukhrijul hayya minal mayyit, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra, dan siapa yang ngatur segala perkara? Fasayaqulunallah, mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas sekali. Ayat yang terdapat di surah Zukhruf 87, Al-Ankabut 61, ditambah surah Yunus ayat 31. Ini menunjukkan bahwa orang kafir jahiliyah dahulu masih meyakini tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Masih meyakini tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau dikatakan mereka bertauhid rububiyah, ini mungkin kita akan mendapatkan celaan karena menganggap orang kafir bertauhid katanya. Padahal tauhid jenis ini masih belum disebut muslim. Buktinya apa? Buktinya Nabi masih memerangi mereka dalam perang Badar, perang Uhud, ya. Padahal mereka kondisinya masih seperti ini. Kondisinya sudah seperti ini. Artinya kondisinya sudah mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari sini kita dapatkan istilah tauhid ar-rububiyah, yakni ifradullah Subhanahu wa taala bil khalqi wal milki wat tadbir. Ini ifradullah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dalam penciptaan, kepemilikan, penguasaan dan pengatur alam semesta. Meyakini hanya Allah satu-satunya yang itu melakukan semua itu perbuatan rububiyah, pemeliharaan alam semesta. Ya. Nah, ini tauhid rububiyah. Masih diyakini oleh orang kafir jahiliyah. Maka itu penyimpangan dari sisi tauhid rububiyah ini adalah penyimpangan yang sangat kelewatan, ya. Terlalu mudah untuk menyimpang dari sisi tauhid rububiyah. Misalkan orang-orang Syuyu'iyun, kata Syekh Jamil Zainu, orang Syuyu'iyun ini orang-orang komunis, ateis, ya. Mereka tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, tidak mengakui ada Tuhan. Ini justru lebih buruknya dari jenis kekufuran, bahkan lebih parah dari kafir jahiliyah dahulu. Ya. Meyakini, ada lagi yang mereka meyakini ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih buruk dari kafir jahiliyah dahulu. Jadi kalau ada orang, apalagi muslim, meyakini ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini lebih parah dari kekufuran kafir jahiliyah dahulu. Apakah ada yang seperti ini? Ada, ya. Jadi mereka yang meyakini bahwa alam semesta ini tercipta dengan sendirinya, bukan ada yang menciptakan, begitu. Seperti mereka yang meyakini teori Big Bang misalnya, teori ledakan besar, sehingga dari sekali ledakan itu berpecah menjadi berbagai macam pecahan, satunya menjadi matahari, pecahan satu menjadi bulan, pecahan satu menjadi bumi, pecahan yang lain menjadi planet-planet yang lain, demikian. Itu yang mereka yakini, teori Big Bang, ledakan besar. Ada lagi yang lebih bodoh di masa-masa ini, justru ada pengikutnya. Jadi orang-orang Rusia membuat teori molekul, gitu ya. Jadi dari molekul itu tercipta jerapah, gitu. Dari pecahan molekul tercipta gajah, begitu. Jadi mereka benar-benar mengingkari Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah alam itu terjadi dengan sendirinya, gitu. Dan ini dengan sangat disesalkan bahwa sebagian orang Islam pun ada yang membenarkan teori ini. Ya. Ada yang membenarkan teori ini. Misalkan teori Darwin, ya, manusia tercipta dari evolusi, dari kera dan sebagainya, yang dipelajari oleh sekolah-sekolah umum. Ini pengingkaran tentang Al-Khaliq, Allah menciptakan Adam dan selainnya. Ini penyimpangan yang terlalu ringan sebenarnya kalau dalam masalah rububiyah, ya. Ada lagi yang meyakini ada pemberi rizki selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga terlalu ringan orang menyimpang dalam masalah ini. Ada yang meyakini ada pemberi rizki selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tawakal kepada makhluk dalam sisi rizki ini termasuk jenis penyimpangan dalam rububiyah. Ya.
meyakini ada makhluk yang ikut berperan dalam memberikan rizki. Ya, buktinya dia tawakal kepada makhluk, bukan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, misalkan tawakalnya dia kepada pensiunan untuk masa depan, ya. Pensiunan pegawai negeri misalkan. Dia tawakal untuk masa depannya dan merasa tenang, ya. Dia merasa tenang dan tawakal dengan pensiunan dia di masa depan karena sudah yakin dia akan dijamin oleh pemerintah, maka itu dia tenang hatinya. Seolah-olah dia tenang seperti dia tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti ini. Jadi dia bersandar kepada makhluk daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk syirik dalam rububiyah. Ya, syirik dalam rububiyah. Meyakini ada penjamin rizki selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang mukmin tidak akan pernah tenang kepada makhluk, ya. Mereka hanya wasilah saja. Tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tenangnya itu karena ada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin demi Allah pasti Allah akan menjamin rizki saya di masa yang akan datang. Ini tidak perlu khawatir. Ya. Selama dia masih hidup pasti ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawakal yang seperti ini yang benar. Adapun kepada makhluk jangan sekali-kali memberikan rasa tawakal. Ya, jangan merasa tenang dengan jaminan makhluk. Mereka tidak akan bisa menjamin kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak izinkan, mereka tidak akan bisa menjamin kita. Maka itu salah kalau menyandarkan tawakal dan ketenangan hati kepada makhluk. Ya, meskipun sudah jelas tanda tangan kontrak misalkan pegawai negeri akan menerima pensiunan selama hayatnya begitu sampai dia mati, bahkan anaknya pun akan mendapatkan jaminan seperti itu. Ini jangan merasa tenang. Kalau tenang tetap keliru. Insya Allah mudah-mudahan mereka diberi istiqomah untuk memberikan pensiunan seperti itu. Tapi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas ya, ini tauhid ar-rububiyah. Masih satu bagian tauhid dan belum masuk kepada intinya. Kenapa? Karena orang kafir jahiliyah masih seperti ini keadaannya. Buktinya Nabi masih memeranginya dalam perang Badar dan selainnya. Adapun yang membedakan kita dengan mereka, dengan orang kafir jahiliyah adalah tauhid al-uluhiyah. Ini inti dari tauhid. Inti dari tauhid. Yani maknanya disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, tauhidul uluhiyah adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Ya. Ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Ay bi alla yattakhidal insanu ma'allahi ahadan ya'buduhu wa yataqarrabu ilaihi kama ya'budullah wa yataqarrabu ilallah wa yataqarrabu ilaihi. Ya, ini ya, diperhatikan ta'rif dari tauhid uluhiyah seperti ditarifkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Mengesahkan Allah atau menjadikan hanya Allah satu-satunya yang diibadahi. Bi alla yattakhidal insanu, dengan manusia itu tidak menjadikan ma'allahi ahadan, seorang pun bersama Allah Subhanahu wa taala, ya'buduhu, dia menyembahnya, wa yataqarrabu ilaihi, dan mendekatkan diri kepadanya, kama ya'budullah wa yataqarrabu ilaihi, seperti dia menyembah Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas ya? Dihafalkan ta'rifnya ya. Ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah bi an la yattakhidal insanu ma'allahi ahadan, dengan seorang tidak menjadikan seorang pun bersama Allah Subhanahu wa taala, tandingan maksudnya, ya'buduhu wa yataqarrabu ilaihi, dia menyembahnya dan mendekatkan diri kepadanya, kama ya'budullah wa yataqarrabu ilaihi, seperti dia menyembah Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhidul uluhiyah. Ini baru sudah berbeda kita dengan kaum musyrikin jahiliyah. Ya. Ini sering kita ikrarkan dalam salat di surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tauhid uluhiyah. Hanya kepada Engkau lah yang kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami meminta
pertolongan. Ini tauhidul uluhiyah. Ya. Dan para nabi pun diutus dengan menyebarkan tauhid ini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus para rasul setiap umat ini dengan tujuan mengatakan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Nah, baik. Sekarang kita sudah berbeda dengan orang kafir jahiliyah dengan meyakini tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah. Sekarang ada tauhid satu lagi sebagai penyempurna dari dua jenis tauhid yang telah kita ketahui, yakni tauhidul asma'i was sifat. Ini yang membedakan di antara kaum muslimin, mana di antara mereka yang berakidah sesat dan berakidah lurus. Dari sisi tauhid ini salah satunya yang membedakan di antara kaum muslimin yang lurus dan yang tersesat, salah satunya dari tauhid asma was sifat. Jadi kebanyakan dari sisi ini meyakini tauhidul asma was sifat. Sekarang Ahlus Sunnah wal Jamaah mentakbir tauhid asma sifat itu disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya, ini diperhatikan ta'rifnya karena ini yang membedakan kita dengan mereka. Jadi ifradullah subhanahu wa ta'ala bima samma bihi nafsahu wa wasafa bihi nafsahu fi kitabihi aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dzalika bi itsbati ma athbatahu wa naffi ma nafahu min ghairi tahrif wala ta'til wa min ghairi takyif wala tamthil. Nutut? Nyatutnya? Hah? Naam. Jadi ta'rif tauhidul asma'i was sifat, ifradullah subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah menjadikan Allah satu-satunya, bima samma bihi nafsahu, dengan apa yang Allah beri nama terhadap dirinya, wa wasafa bihi nafsahu, dan Allah sifatkan bagi dirinya, fi kitabihi, pada kitabnya Al-Quran, au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau berdasarkan lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Al-Quran dan hadis. Wa dzalika, dan demikian itu, bi itsbati ma atsbatahu, dengan menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya, wa naffi ma nafahu, dan menafikan apa saja yang Allah nafikan bagi dirinya, min ghairi tahrif, dengan tanpa tahrif, wala ta'til, tanpa mentaktil, wa min ghairi takyif wala tamthil, tanpa takyif dan tanpa tamthil. Ini berbeda sama sekali dengan akidah Ahlul Bidah tentang asma dan sifat. Jadi Ahlus Sunnah mengiktibarkan tauhid asma sifat seperti itu. Ya. Mentauhidkan Allah tentang asma dan sifatnya dengan apa yang Allah beri nama pada dirinya dan Allah sifatkan pada dirinya pada Al-Quran dan hadis, dalam Al-Quran dan hadis, dengan menetapkan apa saja yang Allah tetapkan dan menafikan apa saja yang Allah nafikan pada dirinya, dari dirinya, tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, tanpa tamthil. Ini yang membedakan. Empat ini yang membedakan dari Ahlul Bid'ah di dalam memahami asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita fokuskan kepada empat ini: tahrif, ta'til, takyif, dan tamthil. Ya. Karena di sini letak perbedaannya dengan mereka. Pertama, tahrif. Ya. Tahrif itu maknanya adalah sarfu dhahiril ayat wal ahadith as-sahihah ila ma'na akharin batilin. Ya. Sarfu dhahiril ayati wal ahadith as-sahihah, memalingkan makna
secara zahir dari ayat ataupun hadis yang sahih ila ma'nan akharin batin, kepada makna lain yang batil, kepada makna lain yang batil. Jadi memalingkan makna ayat ataupun hadis tentang nama dan sifat Allah yang zahir, makna zahirnya begitu, kepada makna lain yang batil, kepada makna lain yang batil. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami asma dan sifat Allah ya secara zahir, makna zahir. Misalkan yang paling masyhur contohnya adalah istiwa. Ya. Istiwa itu kalau secara bahasa Arab ulu wartafa'a, ya, wastaqor, tinggi, meninggi dan bersemayam. Ya. Dan ini sudah dikenal secara zahirnya, orang istiwa berarti orang berada di satu tempat yang tinggi begitu. Jadi kalau ada dikatakan huwastawa 'alal ba'ir, dia istiwa di atas ontanya, berarti dia sedang berada di atas punggung ontanya, di atas di tempat yang tinggi, jadi di atas ontanya. Ya. Jadi ini makna yang sudah dikenal secara bahasa Arab, istiwa ini. Maka itu kita memahami istiwa ya sudah seperti itu. Tinggi tentunya berbeda dengan makhluk, tinggi dan semayam, istiqor, wastaqor gitu, berada di situ gitu. Nah, namun ahlul bidah ini mentahrif makna istiwa kepada makna yang lain. Ya, mereka katakan istiwa itu dengan makna istaula. Istaula berarti menguasai. Maksudnya menguasai berarti apa? Dia menguasai arash yang sebelumnya ada yang menguasai. Namanya istaula berarti mengalahkan penguasa sebelumnya, baru dia berkuasa. Itu namanya istaula. Ini jauh sekali takrifnya. Ya. Nah, jadi makna tahrif seperti itu, memalingkan makna zahir kepada makna yang lain yang batil. Misalkan tangan Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah berfirman tentang tangan, yadullah fawqa aydihim, ya, di surah Al-Fat. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Allah sifatkan diri tangan. Ya kita memaknai secara zahirnya ya sudah, yad ya yad, berarti tangan ya tangan, dipahami tangan maknanya, bukan kepada makna yang lain. Namun kaum muharrifin ini memaknai tangan dengan arti kekuasaan, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ini makna batil. Makna batil. Jadi tidak mau memaknai secara zahir. Ini cirinya ahlul bidah. Adapun ahlus sunnah memaknai secara zahir. Istiwa ya istiwa, sudah dikenal dengan bahasa Arab. Tangan ya tangan, kaki Allah ya kaki, sudah seperti itu. Wajah ya wajah gitu. Kemudian yang kedua, tanpa ta'til. Tanpa ta'til. Ta'til itu maknanya adalah juhdu sifatillahi wa nafyuha anhu. Ya, menentang, mengingkari atau menolak sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Namanya ta'til, menghilangkan. Jadi kaum mu'attilin ini tidak menerima sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan bagi dirinya, karena dianggapnya sifat itu sama dengan sifat makhluk, ya. Misalkan tangan, Allah tetapkan di surah Al-Fat ayat 10, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Allah tetapkan sifat tangan, mereka menolak, tidak mau. Jangan, Allah jangan disifati dengan tangan. Tangan kan sifatnya makhluk. Nah, mereka tidak mau. Ya, padahal Allah sendiri tetapkan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala di beberapa tempat lagi. Di surah Al-Fat, ada di surah Al-Maidah juga. Ya. Bal yadahu mabsutatan, tangan Allah, kedua tangan Allah terbentang. Bahkan Allah sifatkan dua juga tangannya. Ya. Bahkan dua tangan Allah mabsutatan, dua tangan Allah terbentang, artinya Maha Pemberi rezeki gitu. Nah, jadi itu yang diyakini oleh Ahlus Sunnah, bahwa Allah memiliki tangan, iya, dan memiliki tangan dua, iya, karena Allah sifatkan sendiri dalam
surah Al-Maidah tangan Allah dua, kedua tangan Allah begitu, yadahu, kedua tangan Allah terbentang. Ya, jadi kaum mu'attilin ini mengingkari sifat-sifat Allah SWT karena dianggapnya sifat itu sama dengan sifat makhluk. Ya. Padahal sudah Allah tegaskan laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak serupa dengan apapun. Maka itu haram hukumnya menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, karena menurunkan derajat khaliq menjadi makhluk. Nah, ini yang kedua, ta'til. Tadi tahrif, ya, muharrifin orangnya. Kalau ini mu'attilin, berarti setiap muharrifin itu sudah pasti mu'attilin, ya. Namun tidak semua mu'attilin itu muharrifin, ya, paham ya? Kullu muharrifin mu'attilun, walaysa kullu mu'attilin muharrifun. Paham? Paham tak dua ini? Kullu muharrifin mu'attilun. Setiap orang yang mentahrif sudah pasti mentaktil. Ya. Kenapa? Karena dia menghilangkan makna aslinya, dia ganti dengan makna yang lain. Artinya dia menolak makna aslinya dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia ganti dengan makna yang lain. Maka itu setiap mentahrif pasti mentaktil maknanya. Ya. Tapi tidak semua, laisa kullu mu'attilin muharrifun. Tapi tidak semua orang mentaktil itu mentahrif. Karena cuma mentaktil berarti menghilangkan saja, tidak mengganti begitu. Cuman mengingkari, menolak, meniadakan sifat-sifat Allah yang mereka anggap sama dengan makhluk. Ya. Tapi tidak sampai memberi makna baru, tidak sampai mentahrif. Maka itu setiap mu'attilun tidak mesti muharrifun gitu. Tapi kalau muharrifun sudah pasti mu'attilun. Ya, jelas sudah? Paham ya? Masih bingung dah ini? Ini penting ini akidah Ahlussunnah yang berbeda dengan yang lain. Baik. Kalau paham kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah tanpa takyif, ya. Tanpa takyif. Takyif itu adalah dari kaifa. Kata Syekh artinya takyifus sifatillah. Jadi membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia mengilustrasikan dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalkan wajah Allah, dia gambarkan wajah Allah tuh seperti ini begitu. Tangan Allah ya seperti ini, seperti ini. Dia gambarkan dengan satu ilustrasi tertentu. Ini namanya takyif. Ya, ini namanya takyif. Nah, jadi takyif ini sebenarnya dorongan dari syaitan. Karena seseorang ini terlalu mikir, terlalu dalam tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, dipikir mendalam, maksudnya kayak apa ya? Kayak apa? Akhirnya dikasih gambaran sama syaitan kayak ini loh gitu. Ya, maka itu jatuh dia dalam akidatul bidah, yakni mentakyif sifat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kaifiyah yang dia buat pasti cocok dengan makhluk. Karena yang dia tahu cuma makhluk, maka itu kaifiyah Allah mesti takyif dia ini mesti serupa dengan makhluk. Akhirnya jatuh pada yang keempat, tamtsil. Ya. Tamtsil adalah tamtsilus sifatillah bi sifatil khaliqihi. Ya. Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ini tamtsil. Ya. Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Padahal Allah sudah tegaskan tadi laisa kamitslihi syai'un. Ini efek dari takyif, ya. Karena takyifnya makhluk, ya mesti makhluk, ya tidak mungkin yang lain, karena yang dia kenal mesti makhluk. Namanya takyif kan menggambarkan sesuatu, mengilustrasikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wajah Allah itu seperti ini. Nah, perbatasan atau takyifnya seseorang mesti terbatas. Apa yang pernah dia tahu, apa yang pernah dia dengar, atau ngarang-ngarang sendiri sesuai dengan ini dia gitu.
kreasinya dia. Akhirnya terbentuk suatu bentuk ilustrasi, ya tentunya makhluk itu. Maka itu kalau mentakif sudah jatuh mentamthil otomatis. Ya. Kalau dia sudah mentakif berarti sudah mentamthil dengan makhluk, meskipun belum ada makhluk yang dia gambarkan seperti itu. Ya, misalkan wajah Allah, dia gambar wajah Allah itu memiliki sejuta wajah, memiliki sejuta mata, memiliki sejuta kelopak, dan memiliki ini dan itu begitu. Nah, meskipun makhluk belum ada yang semisal itu, tapi itu sudah jatuh kepada takif kepada makhluk. Ya, maka itu jatuhnya ke tamthil juga. Ya, takif akhirnya jatuhnya ke tamthil. Berarti apa perbedaan takif dan tamthil? Nangkap dah ini. Kalau tamthil itu menyerupakan sifat Allah dengan makhluk yang sudah ada. Ya, itu tamthil. Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk yang sudah ada. Misalkan dia sifatkan tangan, ya tangan Allah, tangan kita ini sudah kayak begini gitu, tapi mungkin lebih gede begitu. Kaki Allah ya kakinya kayak kita ini. Atau sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia seperti malam terakhir, dia sifatkan ya turunnya Allah seperti turunnya kita ini kayak begini begitu. Itu tamthil. Artinya apa? Dicocokkan, diserupakan dengan sifat makhluk. Tapi kalau takyif, dia ngarang sendiri. Dia ngarang sendiri satu bentuk yang makhluk belum ada yang seperti itu. Dia ngarang-ngarang sendiri. Ya. Misalkan wajah Allah digambarkan seperti tadi, memiliki sejuta wajah, memiliki sejuta kelopak mata, memiliki ini dan itu begitu. Dia gambarkan sendiri, belum ada makhluk yang seperti itu. Tapi tetap jatuhnya kepada makhluk, bentuk makhluk ya. Jadi jatuhnya pada tamthil juga akhirnya gitu. Nah itu ya, takyif seperti itu perbedaannya. Jadi mengkaifiyah, mengilustrasikan contoh bentuk yang belum ada. Kalau tamthil menyerupakan dengan bentuk yang sudah ada. Itu bedanya. Jelas ya? Nah, kemudian ada satu lagi yang disebutkan, berarti 5. Tadi disebutkan 4, ada satu lagi tanpa tafwid, tanpa tafwidul makna. Ya, tafwid makna. Tafwid ini artinya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Ahlus Sunnah hanya mentafwid maknanya, mentafwid kaifiyah saja. Ahlul Bidah itu mentafwid makna dan kaifiyah. Jelas? Ya, jadi kalau tadi kan Ahlus Sunnah meyakini asma dan sifat sesuai yang Allah tetapkan bagi dirinya dan menafikan sesuai yang Allah nafikan bagi dirinya, tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, tanpa tamthil, dan tanpa tafwid makna. Tanpa tafwidul makna. Tafwid ya, fa waw dad ya, fawwadha. Tafwidul makna. Kenapa harus ditambahi ini? Sebab Ahlul Bidah itu ada yang mentafwid makna dan kaifiyah. Dikenal dengan kaum mufawwidhah ya. Mufawwidhah. Ini maksudnya sok suci mereka ini mentafwid makna dan kaifiyah, tapi tetap salah ya. Jadi Ahlus Sunnah tidak mentafwid makna, tapi mereka menerima maknanya, namun yang mereka tafwid adalah kaifiyahnya. Contoh ya, tentang yadullah misalkan, tangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyerahkan maknanya kepada Allah, mereka menyerahkan kepada itu hanya kaifiyahnya saja ya. Mereka menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, hanya kaifiyahnya saja. Tapi maknanya mereka terima dan mereka paham. Ahlus Sunnah ini. Apa makna tangan? Ya tangan ya tangan. Ya sudah tangan, kita kenal makna tangan. Kaifiyahnya, nah itu kita serahkan kepada Allah. Itu Ahlus Sunnah. Tapi kalau mufawwidhah ya Ahlul Bidah, mereka menyerahkan makna dan kaifiyah juga. Jadi ketika ditanya wajah Allah, bagaimana wajah Allah? Maknanya apa? Kita serahkan kepada Allah. Kaifiyahnya kita serahkan kepada Allah. Seperti itu mereka Ahlul Bidah. Jelas perbedaannya? Nah, berarti apa maknanya? Kalau kita mentafwid makna, sama saja Allah SWT memfirmankan sesuatu yang kita tidak paham, sia-sia berarti.
Sedangkan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu memfirmankan sesuatu, mengkhabarkan tentang dirinya kepada makhluknya yang dia tidak paham, tidak mungkin. Maksud Allah itu Allah keluarkan Allah dengan wajah, dengan tangan itu biar kita kenal, karena kita tahu makna itu. Mendengar, pendengaran, penglihatan, kita semua tahu makna itu. Jadi maksudnya Allah ngasih tahu ke kita itu, mengkhabarkan kita sesuatu yang kita paham maknanya. Namun kaifiahnya memang Allah rahasiakan, laisa kamitslihi syai'un. Berarti kita yang boleh mentafwid adalah kaifiyah. Tidak boleh mentafwid maknanya. Makna kita paham. Kalau kita sama seperti mereka, maknanya apa? Wallahu alam. Kita serahkan kepada Allah. Apa makna yadullah? Wallahu alam. Kita serahkan kepada Allah. Itu mereka ahlul bidah, mufawwidhah. Apa maknanya tertawanya Allah? Wallahu alam. Kita serahkan. Enggak. Tertawa Allah, kita paham tertawa ya tertawa begitu. Tapi bagaimana kaifiahnya? Wallahu alam. Itu kita serahkan kepada Allah. Ya, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paham ya? Itu tafwid. Ya. Jadi ada 5 akidah Ahlussunnah di dalam memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Intinya di dalam memahami seluruh asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, kita berpegang pada kaidah yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah ya, tentang asma dan sifat, bahwa misalkan kita sebutkan satu contoh istiwa ya. Al-istiwa ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajibun wasu'alu anhu bid'atun ya. Jadi ada 4 itu. Itu diterapkan pada seluruh asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Apapun namanya, misalkan yadullah, yad maklum, sudah dikenal maknanya, ya. Wal kaifu, bagaimananya? Tidak tahu, majhul, tidak diketahui. Wal imanu bihi, beriman dengan adanya yadullah, wajib hukumnya karena Allah tetapkan baginya. Ya. Kemudian wasu'alu anhu bid'ah, bertanya tentang tangan itu bid'ah, karena apa? Tidak pernah ditanyakan oleh Nabi SAW dalam para sahabatnya. Jadi kita wajib samina wa ta'na, menerima, taslim, benar-benar taslim pada khabar Allah tentang dirinya begitu. Itu 4 kaidah tetap kita pakai di seluruh asma dan sifat apapun. Ketika orang bertanya tentang kaki Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika neraka minta tambahan terus, lalu Allah benamkan kakinya di neraka itu sehingga mereka mengatakan kot, gitu. Neraka mengatakan cukup ya Allah, cukup. Nah, berarti di situ Allah tetapkan sifat kaki. Ya, bagaimana kaki Allah? Bagaimana rijl? Ya, rijl maklum secara bahasa, kaki. Wal kaifu majhul. Bagaimananya? Tidak tahu, tidak diketahui karena tidak ada khabar tentang itu. Wal imanu bihi wajib, beriman dengan adanya kaki Allah wajib karena itu nas, ya. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang itu adalah bid'ah karena itu termasuk perbuatan ahlul bid'ah yang berdalam-dalam tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun kita tetap itu hukumnya taslim, berserah diri dan samina wa ta'na dengan khabar tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu ya akidah Ahlussunnah dalam mengibarahkan tauhid. Ya, intinya pada tauhidul uluhiyah, karena itu yang membedakan dengan kaum kufar. Dan yang membedakan dengan kaum muslimin yang lain adalah tauhidul asma wa sifat. Sisi perbedaan dari sisi itunya tadi, tahrif, ta'til, takyif, tamthil, dan tafwidul ma'na. Ya, itu. Jelas ya, saya pikir ya. Baik, selesai tentang ibarah tentang tauhid. Semoga bisa dipahami. Kalau belum paham ditanyakan lagi. Ada waktu sedikit, kita sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.